Kembali di kabar siang pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan penggeledahan di Bogor. Ini adalah terkait dengan dugaan Perkenalkan, kami tim Fortuna Rivat dari Universitas Bangka Belitung. Saya Kevin Setiawan bersama dengan rekan-rekan saya Eva Yuliana dan Salsa Tiara Ayu akan bersama-sama mengupas lebih dalam mengenai kasus dugaan fraud pengadaan proyek pembangunan gedung Pusdiklat di Kota Biru, Provinsi Lingkaran. Pada tanggal 4 Januari 2024, diterima aduan bahwa salah satu pejabat tinggi Kementerian ABC, Saudara Fulan Hanoman, atau sebut saja Saudara Eva, melakukan praktik manipulasi proses lelang proyek tersebut. Berikut uraian kronologinya. Pada tanggal 22 Desember 2022, Saudara Eva memberikan arahan kepada bawahannya, sebut saja Saudara WI, untuk memenangkan salah satu perusahaan kontraktor yang merupakan vendor, yaitu PT UBA. Arahan tersebut dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. Setelah lelang selesai tanpa adanya kecurigaan terhadap proses tender, gedung mulai dibangun dan dinyatakan selesai dengan realisasi 100% pada tanggal 31 Desember 2023. Pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 9.00 WIB, tim Ditjen Kementerian ABC melakukan pengawasan langsung sebagai bentuk tanggapan terhadap aduan yang masuk. Setelah dilakukannya pengawasan, ditemukan bahwa Saudara FH dan pemilik PT UBA, Saudara Unggul Cahya atau sebut saja Saudara UC, melakukan pertemuan di luar kantor, tepatnya di parkiran Mall Pondok Jaya. Dan Saudara UC terlihat memberikan goodie bag berwarna merah muda yang diduga berisi uang hasil kesepakatan. Ada beberapa dugaan potensi kecurangan yang terjadi dari uraian kronologis tersebut, diantaranya illegal breakages dan conflict of interest. Hal ini melanggar beberapa peraturan seperti Pasal 4 Ayat 2B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024, Pasal 5 huruf K Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Pasal 78 Ayat 1 huruf C Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk menganalisis kecukupan informasi awal yang didapatkan, kami menggunakan pendekatan 5W+2H. Pertama, diduga terjadi persekongkolan antara Saudara FH dengan Saudara UC untuk menjadikan PT UBA sebagai pemenang dalam lelang proyek. Kedua, kecurangan tersebut diduga terjadi saat pelaksanaan proses tender, pelaksanaan lelang proyek, proses pembangunan gedung hingga pasca pembangunan. Ketiga, kecurangan tersebut diduga terjadi di lingkungan Kementerian ABC dan di parkiran Mall Pondok Jaya. Keempat, pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kecurangan tersebut yaitu Kepala Bagian Umum Kementerian ABC, Saudara Fulan Hanoman, pemilik PT Unggul Bangun Abadi, Saudara Unggul Cahya, kelompok kerja pemilihan, Saudara WI, dan tim pengawas proyek pembangunan. Kelima, kecurangan tersebut diduga terjadi karena adanya kepentingan pribadi disertai hubungan kedekatan antara Saudara FH dengan Saudara UC. Keenam, kecurangan tersebut diduga menggunakan skema post bidding. Ketujuh, sementara belum diketahui secara spesifik kerugian yang timbul akibat kecurangan tersebut. Dalam mendeteksi penyebab terjadinya kecurangan, kami menggunakan teori fraud hexagon. Pertama, stimulus. Saudara FH memiliki tekanan moral untuk membantu Saudara UC yang diduga merupakan teman dekatnya, dan Saudara FH juga memiliki tekanan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tinggi sehingga mendorongnya untuk mencari penghasilan lain di luar pekerjaannya. Yang kedua, ego. Saudara FH yang menjabat sebagai kepala bagian umum merasa dapat mempengaruhi proses tender dengan mudah menggunakan wewenangnya untuk memanfaatkan bawahannya. Yang ketiga, rationalization. Saudara FH meyakini bahwa tindakan kecurangan yang dilakukannya tidak merugikan pihak manapun karena dia merasa kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Keempat, opportunity. Adanya pengendalian internal dan pengawasan yang lemah menjadi celah bagi Saudara WI untuk dapat memanipulasi dalam proyek tanpa dicurigai. Yang kelima, capability. Saudara FH selaku kepala bagian umum dapat merangkap sebagai koordinator PTK dalam penyusunan HPS dan spesifikasi teknis pengadaan. Yang terakhir atau yang keenam, collusion. Saudara FH menjalin kerjasama dengan Saudara UC untuk memenangkan lelang proyek, dan Saudara FH menjadikan Saudara WI sebagai perantara untuk memanipulasi proses lelang tersebut. Baiklah, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi. Jadi kita sudah mendapatkan surat rekomendasi untuk menindaklanjuti kasus dugaan fraud terkait proses lelang pembangunan gedung Pusdiklat di Kota Biru, Provinsi Lingkaran yang diduga melibatkan salah satu pejabat tinggi Kementerian ABC, yaitu Saudara Fulan Hanoman. Nah, kemarin kita sudah melakukan identifikasi informasi awal, dan sekarang kita akan menyusun program auditnya yang terdiri dari 4 tahap, diantaranya tahap praperencanaan,
Oke, untuk tahap perencanaan sendiri kita akan mengidentifikasi informasi awal dan bukti-bukti terkait dengan dugaan fraud. Yang kedua, memastikan kriteria informasi telah terpenuhi dengan menggunakan pendekatan 5W+2H. Yang ketiga, menganalisis informasi awal terkait dengan dugaan fraud menggunakan fraud tree dan teori heksagon. Dan yang terakhir, kita akan membuat kesimpulan dari analisis dan identifikasi dari informasi awal. Dan semua itu telah kita lakukan. Maka selanjutnya kita akan masuk ke tahap perencanaan. Oke, untuk tahap perencanaan, yang pertama kita akan mengumpulkan dokumen-dokumen seperti daftar nama para vendor, dokumen kualifikasi, dokumen tender yang terdiri dari spesifikasi teknis, HPS, rancangan kontrak, serta dokumen penawaran. Yang kedua, tentunya kita akan memeriksa dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan kewajaran dokumen yang telah dianalisis tersebut. Nah, setelah itu kita akan membuat dan menganalisis alur pengadaan barang atau jasa, dan yang terakhir kita akan menentukan field area yang akan diperiksa. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini, kita akan menggunakan beberapa teknik audit, yaitu inquiry, confirmation, tracing, reconciliation, observing, recalculation, inspection, dan cycle examination. Nah, untuk menelusuri dugaan rekayasa pada proses lelang, kita dapat melakukan uji forensik digital untuk memastikan keaslian tangkapan layar WhatsApp yang dilaporkan, menyesuaikan nilai HPS dengan nilai wajar, merekonsiliasi dokumen penawaran PT UBA dan vendor lainnya, serta dokumen risalah lelang, dan mewawancarai beberapa vendor yang terlibat dalam tender. Selanjutnya, kita akan mengobservasi gedung pusdiklat tersebut. Kita dapat menggunakan jasa tim penilai yang independen untuk memeriksa kelayakan gedung, memeriksa laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan yang dibuat penyedia, membandingkan material yang dibeli dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, melakukan tracing dokumen pembelian dan konfirmasi kepada supplier yang tertera pada faktur, mewawancarai mandor dan beberapa tukang pembangunan gedung, serta mengestimasi nilai kerugian material dan non-material. Untuk mengonfirmasi hubungan kedekatan saudara FH dengan saudara UC, kita akan melakukan penelusuran jejak digital saudara FH dan saudara UC melalui media sosial mereka. Yang kedua, kita akan mewawancarai beberapa teman SMA yang mengenal saudara FH dan saudara UC. Selanjutnya, kita akan melakukan konfirmasi dengan anggota keluarga saudara FH, dan yang terakhir kita akan mewawancarai saudara FH dan saudara UC. Baiklah, yang terakhir kita akan memeriksa apakah benar ada gratifikasi yang terjadi antara saudara Eva dan saudara UC. Kita akan memeriksa CCTV di sekitar parkiran mall, dan selanjutnya kita akan memastikan kendaraan yang terlihat di CCTV benar milik mereka. Dan yang terakhir kita akan memeriksa apakah ada pembelian barang mewah yang dilakukan saudara Eva setelah tanggal penerimaan goodie bag tersebut. Oke, setelah selesai melakukan semua program audit yang telah kita susun, maka kita akan masuk ke tahap laporan, di mana kita akan menyusun laporan hasil audit investigatif. Kita akan memberikan rekomendasi sebagai bentuk tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, dan yang terakhir saya akan melaporkan laporan hasil audit investigatif ke pihak-pihak yang berkepentingan dan juga membutuhkan informasi tersebut. Mungkin cukup untuk pembahasan kita hari ini. Semoga kegiatan audit kita bisa berjalan lancar pada akhirnya nanti. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Setelah selesai dilakukannya program audit, disusunlah laporan hasil audit investigatif yang berisi temuan-temuan seperti: yang pertama, hasil lelang terbukti dimanipulasi untuk memenangkan PT UBA, dibuktikan dengan keaslian tangkapan layar WhatsApp, pernyataan beberapa vendor, perhitungan uang HPS, serta pengecekan dokumen risalah lelang. Temuan kedua, yaitu realisasi gedung tidak sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan, dibuktikan dengan hasil wawancara mandor dan beberapa tukang pembangunan, pernyataan tim penilai independen, serta pemeriksaan laporan penyedia dan pemeriksaan faktur. Temuan ketiga, saudara FH dan saudara UC terbukti mempunyai hubungan dekat yang dibuktikan dengan hasil penelusuran media sosial dan wawancara teman SMA saudara FH, pernyataan dari istri saudara FH, saudara UC, dan saudara FH itu sendiri. Temuan keempat, saudara FH terbukti menerima goodie bag di parkiran Mall Pondok Jaya yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan CCTV, pemeriksaan kendaraan, serta pemeriksaan pembelian aset mewah setelah tanggal dugaan gratifikasi. Dari teman-teman tersebut, kami memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, rekomendasi kepada Kementerian ABC untuk menata ulang seluruh sistem pengendalian internalnya, khususnya pada pengawasan pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya, rekomendasi kepada Kepolisian Resor di Kota Biru dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti temuan penyimpangan antara saudara FH, saudara UC, beserta pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya, rekomendasi kepada Kementerian ABC untuk memberikan sanksi yang sepadan kepada saudara FH dan saudara WI. Selanjutnya, yang terakhir, rekomendasi untuk mendaftar hitamkan PT UBA dari segala jenis proyek pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Sekian dari kami, tim Fortuna Dirvat. Terima kasih.